Hari ini secara resmi dimulai tes di Barcelona. Ferrari tidak akan turun ke trek, tetapi ada tim lain yang sudah turun seperti Mercedes, Racing Bulls, Alpine, Cadillac. Mari kita lihat di video hari ini bagaimana performa tim-tim ini. Kita harus membicarakan McLaren dan Red Bull yang akhirnya menunjukkan mobil resmi mereka. Sebenarnya McLaren telah menunjukkan mobilnya dengan livery, tetapi tersembunyi karena livery resmi akan ditampilkan nanti. Sementara itu Red Bull telah menunjukkan mobilnya karena sebelumnya hanya menunjukkan livery. Dan kita harus membicarakan McLaren pertama yang menggunakan suspensi push rod di bagian depan, sebuah inovasi baru yang menjelaskan banyak tentang perubahan regulasi baru ini. Selain itu kita harus membicarakan insinyur lintasan baru Hamilton yang telah ditentukan dan berasal dari McLaren seperti yang saya katakan, dan banyak hal lainnya. Sebelum kita mulai, saya ingatkan untuk memberikan like berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video bertema Formula One dan bertema Ferrari. Setelah mengatakan itu, mari kita mulai segera dan saya mengucapkan terima kasih dari hati dan semua dukungan. Ferrari sudah menginformasikan bahwa mereka akan turun ke lintasan mulai besok, sementara McLaren mengakui bahwa mereka akan memulai programnya antara Selasa dan Rabu. Dan sementara kita menunggu untuk melihatnya benar-benar di lintasan, di media sosial sudah beredar gambar-gambar pertama dari McLaren MC40 yang baru. Namun, perlu diingat bahwa apa yang kita lihat belumlah McLaren yang sebenarnya. Liverynya bersifat sementara, dirancang hanya untuk pengujian dan banyak solusi teknis akan dikonfirmasi ketika mobil balap yang definitif benar-benar turun ke lintasan. Mari kita mulai dari mekanika yang merupakan hal pertama yang menarik perhatian. McLaren sepenuhnya sejalan dengan tim-tim top lainnya. Pada MC40 juga terdapat skema push rod ganda, baik di depan maupun di belakang. Setelah Ferrari, Red Bull, dan Mercedes bahkan McLaren mengikuti arah ini. Rob Marshall sudah memberi isyarat bahwa McLaren juga akan memilih skema suspensi ini. Dan itu adalah pilihan yang pertama-tama dibuat untuk meningkatkan juga kinematika, namun juga untuk memenuhi aerodinamika baru. Memang benar bahwa dibandingkan dengan generasi sebelumnya, mekanika kurang terikat pada aerodinamika, namun tetap menjadi zona kunci untuk pengelolaan aliran. Faktanya desain suspensi depan sangat agresif, dengan pengaturan yang sangat mirip dengan yang terlihat pada Ferrari SF26. Bahkan moncongnya tampaknya telah menjadi objek dari pekerjaan yang sangat mendalam, terutama dalam hal ukuran. Ini bukan detail sepele mengingat bahwa tahun ini beberapa tim bahkan gagal dalam uji tabrak rangka. Di bagian belakang, pilihan hampir wajib, dengan diffuser yang kembali menjadi pusat untuk produksi downforce. Semua orang menuju ke suspensi push rod untuk membebaskan ruang di bagian bawah dan meningkatkan aliran udara di zona yang akan kembali menjadi krusial. Namun dari sudut pandang aerodinamis, apa yang kita lihat jelas merupakan konfigurasi dasar. McLaren telah mengatakan bahwa mobil balap yang akan kita lihat di Barcelona akan sangat mirip dengan yang akan berlaga di Grand Prix pertama di Melbourne. Filosofi yang berbeda dibandingkan tim lain. Lebih sedikit eksperimen, lebih banyak pengembangan yang terfokus segera untuk memulai dengan platform yang sudah matang dan terutama sudah dikenal. Dari render terlihat sisi dengan undercut yang sangat mencolok dan saluran atas yang menghasilkan efek downwash yang kuat. Ini adalah solusi yang sudah kita lihat pada Ferrari terbaru dan juga muncul di sini pada McLaren MCL4. Menarik juga adalah area airbox dan penutup mesin. Desainnya sangat mengingatkan pada Mercedes. Bagian yang lebih buncit di area tengah dan kemudian menyempit secara bertahap menuju belakang untuk mendapatkan ekor yang lebih kompak dan bersih. Ya, di sini tampaknya ada solusi hibrida yang nyata. Di satu sisi penutup yang sangat tertutup, di sisi lain ada sedikit bentuk dari saluran kecil menuju ekor. C mengingat apa yang terlihat pada Ferrari SF26, namun jelas bahwa untuk analisis yang benar-benar mendalam kita harus menunggu mobil nyata di lintasan. Banyak area seperti dasar, sayap, detail aerodinamis dengan sengaja disederhanakan dalam render dan akan menjadi pusat pengembangan terutama di bulan-bulan awal musim. Pesan yang datang dari McLaren sangat jelas, tidak ada revolusi, tapi sebuah proyek yang mengambil yang terbaik dari Ferrari dan Mercedes dan mengolahnya kembali secara internal dengan cara yang konsisten. Dari juara dunia yang sedang berlangsung, pendekatannya adalah seperti mereka yang ingin segera memulai dengan kuat tanpa mengejar. Pertanyaan yang sebenarnya sekarang hanya satu. Seberapa efektifkah McLaren MCL40 hibrida ini ketika kita melihatnya mendorong batas di lintasan? Untuk memahaminya, tes di Barcelona akan menjadi ujian awal yang sangat penting. Sebenarnya, jika di satu sisi kita memiliki tim yang berusaha mengembangkan mobil mereka sedikit demi sedikit, memperkenalkan terlebih dahulu versi A, kemudian versi B, dan kemudian versi yang lebih maju lagi.
untuk Grand Prix pertama di Melbourne, Australia. Pilihan ini diambil misalnya oleh Ferrari. Di sisi lain, kita memiliki McLaren yang langsung memperkenalkan paket terbaru dari mobil mereka. Itu yang akan kita lihat nanti di tes Barcelona. Dan dari sana, mereka akan berusaha memahaminya dengan baik untuk mengembangkannya dengan baik juga untuk tes di Bahrain, dan juga untuk mencoba meningkatkan aerodinamika, dan dengan demikian menyempurnakan setiap detail. Namun sudah dengan paket yang hampir definitif yang juga akan kita lihat di Australia. Jadi dua pilihan yang sangat berbeda antara Ferrari dan McLaren. Dengan McLaren yang mencari solusi hibrida antara Mercedes dan Ferrari, tentu saja skema di belakang lebih mengikuti yang dari Mercedes. Dengan mesin yang sama, namun di depan kita melihat beberapa solusi yang juga diambil dari Ferrari itu sendiri. Kita tentu saja akan melihat mobil itu secara resmi di lintasan dan kita akan mengomentarinya bersama dalam beberapa hari ke depan. Namun ini menunjukkan seberapa besar kepercayaan diri McLaren datang sebagai juara dunia di musim baru ini. Tapi kita harus berbicara tentang Red Bull RB22. Karena minggu lalu kita melihat livery Red Bull 2026. Sangat cantik yang telah memicu perbincangan dan disukai banyak orang karena merupakan pengulangan dari livery masa lalu. Dari livery yang membuat Sebastian Vettel menjadi juara dunia. Jadi ini adalah kembalinya ke masa lalu bagi Red Bull. Juga karena mereka membangun kembali dengan unit daya baru yang dibuat sendiri oleh Red Bull. Unit daya pertama Red Bull bekerja sama dengan Ford, tapi tidak hanya itu, selain Red Bull, Ford Powertrains di M01, kita juga memiliki mobil balap yang sepenuhnya baru yang telah diungkapkan hari ini. Sebenarnya kita telah melihat gambar-gambar yang sengaja dirancang dengan pencahayaan rendah, detail tersembunyi, siluet lebih dari sekadar permukaan, tapi satu hal terlihat jelas. RB22 mengadopsi skema push rod baik di depan maupun di belakang, mengonfirmasi tren yang kini sangat jelas di antara tim-tim teratas saat ini. Satu-satunya pengecualian adalah Cadillac dan Alpine yang menggunakan pull rod di depan. Semua tim lainnya sedang berkonvergensi menuju skema suspensi ini. Mobil ini dirancang oleh Pierre Wachet dan akan dipercayakan kepada Max Verstappen dan Isaac Ajar. Dan tidak mungkin untuk tidak mengatakan bahwa RB22 ini sangat dipikirkan, tidak hanya secara teknis tetapi juga secara politik. Karena ini adalah mobil yang harus meyakinkan Verstappen untuk tetap di Red Bull Max, memiliki kontrak hingga 2028. Ya, tapi sama jelasnya bahwa jika unit daya buatan sendiri mengalami masalah serius, Max tidak akan hanya diam saja. Itulah mengapa mobil balap ini sangat penting untuk masa depan Red Bull. Lebih dari mobil lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Dari sudut pandang mesin, Hamilton Kings memberikan kepercayaan besar. Sebenarnya Ben Hodgkinson yang merupakan mantan dari Mercedes dan sekarang kepala teknis Red Bull Powertrains telah berbicara terbuka tentang proyek yang sangat maju. Kemitraan dengan Ford bukan hanya ekonomi. Ada kontribusi teknis yang konkret, terutama di bidang produksi, dengan penggunaan besar-besaran dari pencetakan 3D yang memungkinkan untuk mengatasi batasan dari peleburan tradisional. Dan dari pengerjaan dari bahan padat RB22 berbeda dari mobil balap lainnya yang telah terlihat sejauh ini. Sudah tampak siap untuk turun ke lintasan, ini bukan sekadar mobil pamer atau versi yang sangat disederhanakan. Red Bull memang akan berada di lintasan sejak hari pertama uji coba di Barcelona, untuk segera mulai mengumpulkan data yang nyata, terutama tentang keandalan, dan ini adalah poin kunci, karena mesin Red Bull Ford Powertrains DMC1 telah melewati tanpa masalah uji coba pertama. Hari pengambilan gambar Racing Bulls di Imola dengan V-Carb 03 yang dikemudikan oleh Liam Lawson dan Arvid Blindat berjalan dengan baik. Sebuah tes singkat yang pasti tetapi mendasar untuk memverifikasi bahwa semuanya berfungsi seperti yang diharapkan. Singkatnya, Red Bull tidak bersembunyi. Sebaliknya, mereka dengan jelas mengatakan bahwa mereka ada sejak awal, tidak ada penantian, tidak ada penundaan, tidak ada alasan. Red Bull RB22 ini harus segera membuktikan bahwa ia solid, dapat diandalkan, dan kompetitif. Perasaan yang ada adalah bahwa lebih dari aerodinamika, penilaian sebenarnya terhadap mobil ini akan bergantung pada mesin. Karena jika unit tenaga bertahan, Red Bull tetap menjadi Red Bull. Namun, jika masalah serius muncul, maka 2026 bisa menjadi titik balik juga untuk masa depan hasil. Dan Barcelona dalam hal ini tidak akan hanya menjadi sebuah tes, tetapi akan menjadi ujian kematangan yang sebenarnya bagi Red Bull yang baru sebagai pembuat. Sebenarnya Red Bull tidak membuat saya takut dari sudut pandang aerodinamis. Mereka pasti merupakan tim yang agresif, yang bisa siap di depan. Mereka memiliki Pierre Wachet yang telah mengembangkan mobil-mobil terbaru Red Bull setelah keluarnya Adrian Newey dan tetap mengembangkan mobil yang sangat kompetitif.
Kita telah melihat pertumbuhan cepat yang dialami Red Bull sejak jeda musim panas 2025 hingga akhir tahun. Mereka tetap menjadi tim yang bersaing dengan McLaren hingga balapan terakhir. Singkatnya, Red Bull dari sudut pandang aerodinamis adalah pemimpin, tetapi kita perlu melihat apakah mesin Red Bull Powertrains dengan kolaborasi bersama Ford akan mampu bersaing dengan rival-rivalnya, terutama Ferrari dan Mercedes yang menjadi acuan dalam hal mesin di grid. Perhatian juga karena mereka harus berusaha meyakinkan Verstappen untuk tetap di tim, karena jika tidak, dia bisa memutuskan untuk pergi dan mungkin mengejutkan semua orang dengan pergi ke Aston Martin, sebuah tim yang saat ini tidak banyak dibicarakan tetapi sebelum jeda musim dingin dianggap sebagai favorit. Sekarang rumor-rumornya sedikit menurun, tetapi kita juga harus melihat apa yang dibicarakan di paddock dan di balik layar. Sebenarnya saya ingin memulai dari berita berat. Williams akan sepenuhnya melewatkan tes di Barcelona. Ini bukan pilihan strategis tetapi sebuah kebutuhan. Sebenarnya di Grove mereka harus mengangkat bendera putih dengan mengorbankan kilometer-kilometer penting di fase di mana setiap putaran sangat berharga. Tim James Vowles sudah berada dalam posisi mengejar, dan bukan hanya karena satu alasan. Masalah utama adalah uji tabrak rangka, salah satu yang wajib yang awalnya tidak berhasil dilalui, dan ini memaksa teknisi untuk memperbaiki struktur, memodifikasi komponen, dan kehilangan waktu berharga. Waktu sampai siklus regulasi baru tidak kembali lagi, dan bukan hanya masalah homologasi, Williams FV48 juga akan memulai dalam keadaan kelebihan berat, sebuah handicap penting yang akan dibawanya setidaknya di awal musim. Sebuah masalah yang tidak hanya terkait dengan Williams memang, tetapi bagi mereka lebih berat karena ditambah dengan kurangnya total pengujian nyata. Untuk itu tim memutuskan untuk tetap di Grove dan hanya bekerja dengan pengujian virtual memanfaatkan mobil yang sudah dirakit. Namun, Williams bukan satu-satunya yang berlayar di perairan yang bergelora. Sebenarnya ada Aston Martin, dan di sini situasinya mungkin bahkan lebih rumit. Saat ini keberadaan Aston Martin AMR 26 di Barcelona bahkan tidak dijamin. Di Silverstone, mereka menghadapi berbagai masalah sehingga tim menunda penentuan program dan pengujian dari hari ke hari. Masalah utama adalah perakitan mobil balap yang terbukti lebih rumit dari yang diperkirakan. Menurut informasi yang diperoleh, Aston Martin mungkin tidak akan turun ke lintasan sebelum Rabu, bahkan mungkin Kamis jika semuanya berjalan baik selama 2 hari uji coba. Dan kita juga harus membicarakan bagian perakitan karena ternyata jauh lebih kompleks karena 2 alasan. Campuran pilihan agresif, penundaan yang terakumulasi, dan Adrian Newey memilih pendekatan yang berbeda dibandingkan tim lain. Mendorong beberapa solusi bahkan mekanis hingga momen terakhir yang berguna, ini mengakibatkan lebih banyak percobaan gagal pada uji tabrak rangka yang mengakibatkan modifikasi dan kehilangan waktu lebih lanjut, dan ini adalah dinamika yang sebenarnya tidak baru bagi Adrian Newey. Datang terlambat dengan mobil pertama dari siklus regulasi baru hampir menjadi ciri khas. Masalahnya adalah kali ini konteksnya sangat kompetitif dan setiap penundaan terasa 2 kali lipat. Dan kemudian ada juga masalah berat. Aston Martin AMR 26 juga akan memulai dengan jelas di atas batas. Dengan kelebihan yang diperkirakan 2 digit, setidaknya untuk 6 balapan pertama, situasi yang mirip dengan Racing Bulls, tapi sangat berbeda dibandingkan dengan Alpine yang sudah dekat dengan berat minimum. Di Formula 1, perbedaan seperti itu berarti detik yang nyata, bukan detail. Dan perlu diingat bahwa musim ini tidak ditentukan di Melbourne, tapi sudah mulai dengan kesulitan, memaksa untuk mengejar segera, tanpa margin kesalahan. Dan dalam skenario ini juga harus dimasukkan latar belakang Ferrari, karena masalah pada uji tabrakan tidak hanya mempengaruhi Williams dan Aston Martin, Ferrari SF26 juga mengalami momen yang rumit. Di Maranello terjadi penundaan untuk melewati uji tabrakan, memaksa tim untuk mengulangi homologasi segera setelah liburan Natal. Bukan kebetulan jika ada pembicaraan tentang persiapan yang lebih kacau dari biasanya, pemasangan Ferrari SF26 benar-benar dilakukan pada saat terakhir dengan mekanik bekerja hingga beberapa jam sebelum debut di Fiorano. Tidak ada yang pasti, tetapi berbeda dari yang lain, Ferrari bereaksi dengan baik. Chassis yang disetujui, mobil telah selesai, dan kilometer pertama datang tanpa masalah yang signifikan. Namun sekarang kita masuk ke fase serius, karena tes untuk Ferrari mulai Selasa tidak akan lagi untuk memahami apakah mobil berfungsi. Tapi seberapa baik ia berfungsi, gambaran umum jelas regulasi 2026 sedang menghitung biaya.
Ini kompleks, ekstrim, dan tidak memaafkan siapapun. Bahkan mereka yang memulai lebih awal, bahkan mereka yang memiliki sumber daya besar harus bekerja keras. Dan sementara beberapa akan segera memulai dengan kuat, yang lain akan dipaksa untuk mengejar sejak lampu hijau pertama. Dan di Formula 1, mengejar sejak awal selalu merupakan cara terburuk untuk memulai era baru. Jadi apa yang kita pahami dari tes pertama di Barcelona? Ya, hanya 2 tim yang menggunakan suspensi murni dari depan, yaitu Cadillac dan Alpine. Dan jika Ferrari dan Alpine akan mendekati berat minimum, Ferrari akan berat 770 kg. Jadi hanya 2 kg lebih berat dibandingkan berat minimum 768 kg. Williams memiliki masalah lain karena akan berat antara 20-30 kg lebih dibandingkan semua tim lainnya, dibandingkan dengan berat minimum. Singkatnya, Anda bisa mengerti bahwa ini adalah kerugian besar yang tentunya akan diatasi selama musim. Namun, untuk awal, ini adalah awal yang sangat sulit bagi tim Grove Williams. Bahkan akan melewatkan semua tes di Barcelona, karena mereka tidak lulus fase Supervento dan tes tabrakan. Sebaliknya, Aston Martin akan terlambat untuk tes di Barcelona, karena perakitan mobil balap. Namun, itu tampaknya keterlambatan yang lebih terencana dibandingkan dengan Williams, karena Adrian Newey selalu mencapai batas dengan mobil balapnya dalam studi aerodinamika dan juga ketahanan rangka untuk mendapatkan kompromi yang tepat antara aerodinamika dan struktur rangka itu sendiri. Jadi kita akan melihat bagaimana Aston Martin akan debut, dan lebih lagi, kita telah melihat pilihan yang sangat-sangat khusus dari McLaren untuk menggunakan push rod. Ini adalah pilihan yang telah diambil oleh banyak tim papan atas. Semua bisa dibilang. Karena dalam generasi baru mobil balap ini, penting untuk memiliki kinematika yang baik, berfungsi untuk aerodinamika, mengalirkan aliran di bagian atas mobil balap dan bukan di bagian bawah. Karena itu, push rod adalah solusi yang sangat-sangat berguna. Dan pilihan ekstrim McLaren untuk memperkenalkan mobil balap yang kemudian akan disempurnakan dan tidak dimodifikasi sepenuhnya. Jadi mereka sudah yakin dengan paket evolusi mereka McLaren MCL40. Tapi kita harus melihat bagaimana Ferrari mengelola awal era 2026, terutama dari sisi manusia dan operasional. Mari kita bicarakan tentang Lewis Hamilton, tim kerjanya, dan apa yang akan terjadi di Barcelona. Mari kita mulai dari konteks. Dalam 2 revolusi regulasi besar terakhir, terutama yang terjadi pada 2022, kemenangan pertama selalu jatuh ke Ferrari. Dan dalam kedua kasus, hampir tidak ada yang mengharapkannya. Tapi 2026 berbeda. Kali ini, mesin akan sangat berpengaruh. Tidak ada saluran Venturi, tidak ada purposing, tidak ada sayap depan raksasa. Dan mobil Formula 1 baru lebih ramping, lebih ringan, dan di atas kertas juga lebih mudah dikemudikan. Tapi tanpa unit tenaga yang kuat, susah untuk pergi jauh. Dan Ferrari SF2 Plisam yang telah diperkenalkan akan mulai bekerja di Barcelona. Mulai Selasa, manajemen sesi akan sangat penting dan juga tergantung pada cuaca. Baik Charles Leclerc maupun Lewis Hamilton telah menghabiskan banyak jam di simulator. Dan bagi orang Inggris itu adalah kembalinya ke penggunaan yang sangat intens. Pekerjaan di depan insinyur sangat besar karena mobil ini harus dipahami dari nol. Dan disinilah tema yang lebih menarik masuk, yaitu pit wall Lewis Hamilton di Barcelona, di mobil Hamilton. Belum akan ada insinyur lintasan baru yang definitif. Di samping Brian Bozzi, akan ada Carlo Santi, sosok bersejarah dari Ferrari, dengan pengalaman besar dalam performa, dan dalam pekerjaan cadangan operasional, Santi datang dari remote garage, dan akan mendukung Bozzi selama hari-hari pengujian yang sangat panjang. Menjamin kekuatan dan kontinuitas dalam fase yang sangat sensitif, ini adalah solusi sementara. Tapi sama sekali tidak sembarangan, Santi adalah salah satu insinyur tersebut yang mengenal mesin metode Ferrari dan dinamika lintasan seperti sedikit orang lainnya. Ini adalah profil klasik yang tidak membuat kebisingan, tapi menjaga semuanya tetap berdiri ketika diperlukan. Sementara itu, Ricardo Adami telah meninggalkan pekerjaan langsung dengan Hamilton untuk berkonsentrasi pada pengujian dengan para pemuda dan pada aktivitas mengujikan mobil sebelumnya. Ferrari belum mengumumkan secara resmi bagaimana posisi kosong akan diisi, tapi perasaan adalah bahwa pilihan sudah sangat dekat dan terutama eksternal. Sebenarnya satu lagi elemen kunci adalah Luca Diella yang tetap di posisinya sebagai figur penghubung dan dalam fase ini menjadi jembatan antara apa yang telah dikatakan dan apa yang akan terjadi antara Adami insinyur lintasan baru yang akan datang. Perannya pada mobil Hamilton sangat penting karena menjamin kontinuitas teknis dan komunikatif. Dalam sebuah momen,
di mana terlalu banyak perubahan akan menjadi risiko besar. Tujuannya jelas, tiba di Melbourne. Dengan struktur akhir sudah beroperasi, bukan hanya mesin tapi juga orang-orang. Karena di Formula 1 terutama dengan regulasi baru paket manusia. Sama pentingnya dengan yang teknis. Dan pesan yang sampai ke Ferrari sangat jelas, tidak ada keputusan terburu-buru. Di Barcelona dikerjakan apa yang ada dengan solid. Sementara di balik layar disiapkan pengaturan akhir. Dan untuk Hamilton, periode ini akan sangat penting bukan hanya untuk memahami Ferrari SF26 tapi untuk membangun lingkungan kerjanya. Karena jika 2026 harus menjadi tahun tantangan sejati, maka semuanya mobil, mesin, dan tim harus siap hingga lampu hijau pertama. Dan untuk Hamilton, ada favorit sebagai insinyur trek, yaitu Cedric Michel Grosjean, yang merupakan mantan insinyur McLaren, seperti yang saya katakan. Dia berasal dari Woking, yang bekerja sebagai insinyur kinerja trek utama untuk Oscar Piastri di McLaren. Sekarang tidak akan segera dimulai sebagai insinyur lintasan dari Hamilton. Juga karena pilihan masih dalam tahap evaluasi, namun dia adalah kandidat favorit jika kita mau. Sementara itu akan ada Carlo Santi yang akan hadir untuk tes di Barcelona. Dan kemudian lebih lanjut, akan datang kejelasan dari pihak Hamilton. Dan muncul waktu pertama dari Barcelona. Beberapa tim telah mulai mendorong sedikit lebih pada ritme, meskipun tetap jauh dari batas. Di depan, semua orang ada Andrea Kimi Antonelli dengan Mercedes V17 yang mencatat 1.22.352 dengan total 24 putaran. Ini adalah data kunci karena Mercedes tidak mengejar waktu, mereka sedang menstabilkan referensi. Ini berarti bahwa program berada di bawah kontrol dan stint itu persis seperti yang mereka inginkan. Kabar baik sebenarnya ada di belakang karena menurut laporan Liam Lawson dengan Racing Bulls mencatat waktu 1.23.13 terpaut 7 desimal dari Mercedes, tetapi yang paling penting adalah telah menyelesaikan 21 lap. Di sini pesannya jelas, Racing Bulls telah berhenti hanya melakukan instalasi dan mulai bekerja secara kontinu dengan jarak tempuh tinggi, ritme yang konsisten, dan tanpa masalah yang jelas. Di belakangnya ada Isaac Agar dengan Red Bull RB22 mencatat waktu 1.23.665 dengan 13 lap. Dan ini menarik karena Red Bull dalam waktu 1 jam telah beralih dari posisi terakhir ke posisi depan. Setelah fase pemanasan selesai, mobilnya ada, tidak ada kejutan, tetapi konfirmasi yang penting. Alpine dengan Franco Colapinto tetap di posisi keempat, waktu tidak berubah, tetapi dengan beberapa lap tambahan dan Alpine melakukan apa yang seharusnya dilakukan, program yang bersih, tanpa paksaan, banyak pekerjaan korelasi. Perhatikan AS dengan Esteban Ocon yang berada di posisi kelima tetapi dengan 31 putaran yang diselesaikan. Jadi jarak tempuh tertinggi dari semua dan waktu tidak dihitung. Yang dihitung adalah fakta bahwa AS VF26 sedang berputar dan banyak dalam satu hari atau salah satu dari era teknis baru ini adalah emas. Di posisi ke-6 ada Gabriel Bortoleto dengan Audi dengan 27 putaran. Ini adalah program linier. Tidak ada pencarian performa dan Audi melakukan persis apa yang diharapkan dari sebuah proyek yang ingin membangun dasar, bukan membuat judul. Terakhir Cadillac dengan Valtteri Bottas, beberapa putaran dan waktu yang sangat tinggi, tetapi di sini kita masih sepenuhnya dalam mode instalasi. Jadi sekali lagi tidak ada alarm, tetapi pasti ini adalah awal yang sulit untuk Cadillac. Poin sebenarnya adalah ini, waktu tetap jelas sangat lambat, tetapi itu benar. Karena dibandingkan dengan pagi hari, dibandingkan dengan jam-jam awal hari pertama di Barcelona, mobil harus menunjukkan bahwa mereka ada dan mereka ada. Mercedes solid, Red Bull baru saja mulai mendorong sejenak dan langsung naik posisi. Mercedes dan Bull terkejut dengan kontinuitas, AS bekerja dan melakukan banyak putaran. Satu-satunya yang sedikit tertinggal adalah Cadillac karena Audi juga telah melakukan lebih banyak putaran dari yang kami harapkan. Kami tentunya menunggu Ferrari dan McLaren yang akan melakukan putaran pada hari besok dan jadi kami akan melihat ritme yang ditetapkan oleh mereka dan juga apakah mereka akan menjamin banyak keandalan karena itu adalah hal terpenting di Barcelona. Namun, tes ini berguna untuk memahami siapa yang sedang membangun dengan baik untuk 2026. Dan beberapa jawaban sudah mulai muncul. Beritahu saya di kolom komentar apa pendapat Anda tentang McLaren baru, Red Bull baru, dan juga insinyur lintasan baru Hamilton. Katakan kepada saya tentang hari pertama tes Barcelona. Siapa yang paling meyakinkan Anda? Siapa yang paling sedikit meyakinkan Anda? Saya penasaran untuk membaca dan menjawab semua komentar Anda.
Seperti biasa, saya ingatkan untuk memberikan like, berlangganan, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video tentang Formula One dan Ferrari. Itu saja dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.